الحمد لله الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين هاجي مصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يقدم مثل طه أحدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله من كل بلا عمل. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengawali pada malam hari ini ada sebuah pepatah mengatakan dakwah itu bukanlah sebuah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Namun apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita wajib dakwah. Dakwah bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib dakwah. Alhamdulillah, yang bersama-sama kita selalu kita hargai dan kita hormati Abuya Habib Umar Al-Idrus, pimpinan Majelis Nurul Khairat, Syed Muhammad Al-Kaf, pimpinan Majelis Al-Kautsar Syed Yahya Al-Kaf, dan para habaib, para asatid. Ya, ini wajib bagi kita untuk memuliakan para asatid kita ini. Ya, wajib bagi kita untuk memuliakan para asatid kita. Kenapa? Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru kita, kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Maka dari itu agungi guru, muliakan mereka. Ya, agungi mereka, muliakan mereka, jangan diremehkan. Maka disebutkan yakadul muallim rasulan. Begitu kan ya Ustaz ya? Ya, hampir saja Allah Ta'ala menjadikan seorang guru itu sebagai rasul. Jangan diremehkan kedudukan seorang ustaz, jangan enak. Ya, muliakan mereka. Kenapa? Karena profesi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad itu mengajar dakwah. Begitu juga profesi seorang ustaz. Muliakan mereka, hormati mereka, hargai mereka. Ya. Begitu pula yang saya hormati juga kepada apa? Sahibul Bait. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis pada malam hari ini di rumah beliau bukan majelis yang pertama dan yang terakhir kali. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa dilakukan di rumah ini sehingga berkah selalu turun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan lisan kita untuk apa? Untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan dalam mengucapkan alhamdulillah ini pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah yang menggerakkan lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur terima alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala memudahkan lidah kita juga, menggerakkan lidah kita untuk apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memudahkan lidah kita pada malam hari ini. Berkumpulnya kita tak lain dan tak bukan adalah membaca sirah daripada Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad dari lahirnya Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Disebutkan, saya mengambil sedikit daripada di Simtud Durar dari awalnya ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan maktunan, makhulan, maktu'as surah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan, makhulan dalam keadaan mata telah bercerak,
Maktu as-surah. Kata ayat kau artinya terpotong atau putus. Maktu as-surah dalam keadaan terbunyi, sudah terlepas. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu di dalam Simtud Durar. Kalau di dalam kitab Tarikhul Hawadith wa Ahwalun Nabi wa Ahwalun Nabawiyah karangan Sayyidul Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abu Ya Al-Malik Mekah, ya, yang di Mekah, ya. Itu disebutkan dalam kitabnya Tarikhul Hawadith wal Ahwalun Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan maktunan, sama dalam keadaan berkhitan. Tapi apa? Sambungannya apa? Masruran. Ya, beda sedikit. Maktunan dalam keadaan berkhitan, masruran juga dalam keadaan bahagia. Rasulullah lahir dalam keadaan bahagia. Mananya apa? Tabassam. Begitu Rasulullah SAW lahir, ya, bukan cuma sudah berkhitan, tapi tabassam, tersenyum. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan cuma tabassam, tersenyum, tapi apa? Makbudatan asabi yadih masyiran bithababih kal musabbih biha. Ya. Sebutkan apa? Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, bukan saja sudah berkhitan, bukan saja tersenyum, tapi apa? Makbudatan, dalam keadaan menggenggam tangan seperti ini. Lihat, ya, dalam keadaan menggenggam tangan seperti ini, masyiran bithababih, masyiran bisababati, ya, kemudian menjulurkan tangan telunjuknya seperti ini. Nabi Muhammad ketika lahir senyum, kemudian tangannya menunjuk seperti ini, seperti orang yang bersaksi, seakan-akan Rasul SAW mengatakan la ilaha illallah wa inni Muhammadar Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Adakah nabi yang adakah makhluk yang dilahirkan seperti itu? Ya. Adakah manusia yang pernah lahir dari rahim ibunya seperti itu, dalam keadaan tabasam, tersenyum, dan dalam keadaan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Tidak nabi-nabi sebelumnya, tidak manusia sebelum Nabi Muhammad maupun sesudah Nabi Muhammad, tidak akan pernah dan tidak akan pernah yang seperti itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Simtud Durar banyak disebutkan daripada perangai, akhlak, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di Maulid Simtud Durar dia ulami apa lagi? Burda, Syarabut Tuhur, itu cuma sekelumit daripada sifat-sifat Nabi, ya. Bukan semuanya, sekelumit. Kalau semuanya tidak bisa. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natikun bifa. Fa inna fadla Rasulillah, karena keutamaan Allah, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Ya. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natikun bifa. Karena keutamaan Nabi Muhammad, kemuliaan akhlak daripada Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natikun bifa. Tidak bisa diekrobkan, tidak bisa dikatakan, diucapkan natikun bifami oleh mulut umat manusia. Tidak bisa. Ya, cuma yang di sini cuma sekelumit daripada kisah daripada Nabi Muhammad. Kalau ditulis bil qalam dengan pulpen, sebanyak laut tinta di lautan tidak akan bisa mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena laisa lahu haddun, tidak batasnya, tidak akan ada habis. Itu keutamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang di sini cuma sekelumit akhlak. Ya. Budi berkati Nabi Muhammad, ketabanan Nabi Muhammad. Ya. Mengenai ketabanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat memuji Nabi Muhammad. Apa kata sahabat? Ya Muhammad, ajmalu minka lam tara ainun qat, wa akramu minka lam tulid an-nisa'u, ka'annaka khuliqta kama tasha'.
Ajmalu minka ya Muhammad, yang lebih tampan daripadamu wahai Nabi Muhammad, yang lebih ganteng daripadamu wahai Nabi Muhammad, yang lebih gagah daripadamu Muhammad, lan tara ainun qad, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, baik sebelum Nabi Muhammad maupun sesudah Nabi Muhammad. Lan tara ainun qad, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Wa akramu minka ya Muhammad, dan yang lebih mulia daripadamu wahai Nabi Muhammad, lan tulidun nisa'u, tidak akan pernah bisa dilahirkan oleh wanita manapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau itu dicipta atas permintaanmu, bebas dari segala cacat dan aib. Sallu ala Nabi Muhammad. Bangga nak punya Nabi Muhammad? Bangga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Allah taala mewujudkan adanya sosok insan yang mulia di atas muka bumi. Dengan Allah taala mewujudkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan rahmat bagi kita semua. Ya, rahmat bagi kita semua. Saking mulianya Nabi Muhammad, agungnya Nabi Muhammad, bahkan Allah Ta'ala menggabungkan dua sifat, ya. Sifat apa? Jamal wa jalal, keindahan dan keagungan. Hina wasafallahu al-qamar, ya. Hina wasafallahu al-qamar, ketika Allah Ta'ala mensifati bulan, ya, kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan qamaran, sering disebut dalam apa? Maulid Sintujuran. Hila wasaballahu qamar, ketika Allah Ta'ala mensifatkan bulan qamaran muni, bulan yang bersinar, kata Allah. Wa hina wasafallahu syams, dan ketika Allah mensifati matahari, qala Allah Ta'ala sirajau wahaja. Ya, apa? Siraj itu lampu, lampu yang terang benderang. Wa amma hina wasafa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala sirajan munira, apa? Lampu yang menerangi sekalian alam. Sallu ala Nabi. Matahari bersinar siang hari, bulan bersinar pada malam hari. Allah ambil kedua sifat digabung jadi satu, akhirnya tidak ada siang dan malam, semuanya diberi cahaya. Itulah sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gabungkan antara adya bin nur. Allah gabungkan antara apa? Cahaya, apa namanya? Adya Ustaz. Cahaya, ya, hampir sulit membedakan. Nur cahaya juga. Kalau nur, ya, nur itu cahaya, tapi dia apa namanya? Bagaimana ya? Kalau di apa namanya? Adya ulami, ya hampir begitu. Artinya cahaya yang menerangi. Ya. Adya bin nur. Allah padukan di antara adya wan nur, cahaya yang terang dengan yang menerangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang bisa menyinari seluruh alam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun digelar apa? Rahmatan, rahmat untuk semua alam. Kenapa? Karena Rasulullah menyinar dengan rahmatnya, tidak pandang makhluk, ya, tidak pandang siapapun itu, semuanya mendapat rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa memuji Nabi Muhammad itu dengan mengatakan apa? Sayati rasulan min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Akan datang rasul setelahku nanti, namanya adalah Ahmad. Ahmad itu artinya apa? Kalau ada seorang berbuat baik kepada satu makhluk, satu orang, ya, itu namanya apa? Apa namanya? Itu namanya Hamid. Ya, Hamid. Berbuat kepada satu makhluk itu namanya Hamid, perbuatan Hamid, bagus.
Ya. Tetapi kalau apa namanya? Kalau berbuat kepada semua, ya, semua makhluk dia baik, itu namanya Muhammad. Muhammad apa Ahmad? Muhammad. Kan Nabi Muhammad, nama Rasulullah di bumi kan siapa? Muhammad. Kalau berbuat baik satu orang kepada satu orang, itu terus kita kasih itu namanya Hamid. Tapi kalau berbuat kepada seluruh makhluk namanya Muhammad. Itu nama Rasulullah di bumi. Tetapi kalau kita beribadah kepada Allah dengan satu perbuatan ibadah tahajud, itu terus istiqomah, namanya apa? Mahmud. Magamal Mahmud. Itu namanya Mahmud. Setiap malam Qiyamul itu namanya perbuatan Mahmud, terpuji. Ya. Tetapi kalau seandainya, ya, kalau semua ibadah dia lakukan, ya tahajudnya, ya duhanya, ya witirnya, apalagi yang wajib-wajibnya, itu namanya Ahmad. Makanya Nabi Isa, kalau kebaikan sesama manusia, Nabi Isa mungkin bisa menandingi Nabi Muhammad kalau kebaikan sesama makhluk. Tetapi kalau untuk pengagungan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, Nabi Isa tidak bisa menandingi Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa mengatakan Mimbadi ismuhu Ahmad. Ya, namanya adalah Ahmad, nama Rasulullah yang terkenal di langit. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 17 menit ya. Sedikit saya menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi simpan sedikit bahan bisa untuk nanti minggu depan, ya, bisa untuk minggu depan kata Ustaz Abdul Qadir Al-Idrus, ya. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan para sahabat melakukan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan sholat berjamaah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika selesai maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan berkhutbah. Apa kata Rasulullah? Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idnih, wa inni kuntu lakum ka akhil musyrik Abu Abir Rahim, man kanat lahu indi madlamatun falahum walaqtas qabla al-qisas yawm al-qiyamah. Wahai ma'asyiral muslimin, wahai para sahabatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah diutus kecuali sebagai seorang nabi dan sebagai pembawa nasihat bagi kalian, serta menunjukkan kalian kepada jalannya Allah. Dan aku kepada kalian ibaratkan sebagai saudara yang sayang terhadap saudara-saudaranya, dan aku juga ibarat ayah yang sayang terhadap anak-anaknya. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang selamat bersamaku, yang selamat berjuang denganku, yang selamat bermujahadah denganku, pernah aku sakiti, baik itu dengan kata-kata maupun dengan benda, falyagum, maka hendaknya dia berdiri, wal yaktas, dan mengambil kisos minni kepadaku qabla kisos yaumil qiyamah, sebelum aku dikisos Allah pada hari kiamat. Ini Rasulullah ya, yang sudah dijamin masuk surga. Takutnya dia melukai para sahabat sehingga dia mengatakan apa? Ambil kisos qabla kisos yaumil qiyamah, sebelum aku dikisos pada hari kiamat. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, saya melihat banyak yang menguap. Ya, saya lihat banyak yang menguap. Ya, nanti kita sambung di minggu yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.